ini hari hari Selasa, Rabu, ya tanggal 2 Juli. tanggal 1 bulan Julinya, ya yang hijriahnya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tanggal 5 Muharram. Ya, nah, malam Rabu karena perpindahan tanggal itu adalah Maghrib. Ya, Maghrib. Jadi ini tanggal 6 Muharram. Ya, tanggal 7 hari Rabu, ya, hari Kamis. Tanggal 8 hari Jumat, tanggal 9 hari Sabtu, tanggal 10 hari Ahad. Ya. Nah, hari Ahad hari Asyura. Tanggal 10 dari kata asyir, tanggal 10. Ya, tanggal 9 bahasa Arabnya tis'ah. Ya, tasi' yang ke-9. Tasu'a hari ke-9 dari Muharram. Ya. Jadi istilah-istilah nama-nama itu dikuasai. Ya, harus tahu kapan disebut hari Asyura, kapan disebut hari Tasu'a, apa itu hari Tarwiyah, tanggal berapa itu hari Arafah. Ya. Nah, itu harus tahu semisal itu. Ya. Nah, karena nama itu nama populer, nama yang terkenal, nama yang harus dikenal oleh setiap orang Islam. Ya. Nah, jangan sampai orang Islam nggak tahu hari Asyura, nggak tahu hari Tasu'a, nggak tahu hari Tarwiyah, nggak tahu hari Arafah, ya. Yang tahunya hari Natal, nggak perlu untuk tahu hari Natal. Yang tahunya hari Valentine, ya. Tanggal berapa Valentine? Tanggal berapa? Tanggal 12 Februari. Ya. Nah, tahunya hari kenaikan Yesus Kristus, apa hafal harinya Yesus. Nah, hari Asyura tanggal 10. Ya. Ada terkadang namaku di kitab Kanzun Najah. Dalam kitab Kanzun Najah tentang keistimewaan hari Asyura. Ya, dan juga amal-amal di hari Asyura. Kemarin ada berapa? 10 atau 12? Ada 12. Yang pertama adalah mandi. Yang kedua adalah puasa. Ya, ketiga adalah sedekah, sholawat 4. Terus silaturahim, pakai celah. Kemudian ziarah orang alim, gunting kuku, surah yatim, terus baca al-ikhlas 1000 kali. Kemudian apa tadi, tausiah al-iyal. Ada apa lagi? Ya. Baca Quran isinya, ya. Dan banyak lagi. Ya kan? Itu yang dituntut ketika di i'adatul marid. Apa ya? Jenguk orang sakit. Jadi kalau bisa dilakukan semuanya, alhamdulillah di hari itu. Ya, tapi kalau nggak bisa, sebagian besarnya diupayakan untuk bisa diamalkan. Itu orang perhatian dengan agama. Ya, perhatian dengan agama. Gitu ya. Dan memang misal itu dilatih. Bahkan kalau di Hadramut sana di Yaman, itu hari-hari istimewa itu nampak. Ya, semua masyarakatnya ngerti ya hari istimewa, sehingga mereka agungkan semuanya tanpa terkecuali. Jadi meriah. Ya. Enggak hari Maulid Nabi meriah, bulan Syabil Awal, Ramadan meriah. Ya, Muharram meriah. Bahkan di malam Asyura itu ada di Masjid Nawasal, di Masjid Ba'alwi. Itu dibaca tentang fadail Asyura. Itu setiap malam Asyura baca di dalam situ tentang fadail Asyura, tentang fadilah-fadilah hari Asyura. Dan itu setiap tahun dibaca. Menunjukkan apa? Menunjukkan supaya menimbulkan rasa ta'zim. Ya, pada masyarakat semuanya, ya, pada semua yang hadir atau masyarakat seluruhnya, supaya mereka muncul rasa ta'zimnya dengan hari Asyura. Jadi ketika hari Asyura itu merasa berbeda. Ya, tidak sama dengan hari-hari yang lainnya, begitu. Sama seperti Jumat. Ya, Jumatan tuh merasa berbeda. Hari Jumat ketika masuk beda sendiri rasanya. Tidak semisal hari-hari yang lain. Gitu. Itu tandanya orang takwa. Semakin kuat terikatnya dia dengan nilai-nilai syiar-syiar Allah, semakin kuat nilai ketakwaannya sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Nah, dzikru yaumi Asyura, zikir menyebutkan tentang hari Asyura. Ya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dari sini Abu Sa'id radhiyallahu anhu disebutkan man wasa ala iyalihi. Nah, ini tausi ala iyal. Di antara kesunahan yang dilakukan, yang bisa dilakukan di hari Asyura adalah melapangkan rezekinya keluarga. Melapangkan rezekinya keluarga, tausiah ala iyal. Dalam riwayat bukan man wasa ala iyalihi, siapa yang melapangkan, meluaskan atas keluarganya, maksudnya meluaskan rezekinya. Maksudnya juga artinya adalah memberikan belanja lebih kepada keluarganya. Wa ma Asyura, di hari Asyura, wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan bagi dia fi sanatihi, di tahunnya itu kulliha, semuanya. Sepanjang tahun Allah lapangkan rezekinya. Ya, Allah lapangkan apa yang diharapkannya dari penghasilannya. Gitu. Ya, Allah mudahkan materinya. Gitu. Ya, kalau dia lapangkan rezekinya keluarganya di hari Asyura. Hari Qala Sufyan bin Uyainah. Ya, berkata Sufyan bin Uyainah. Ini kemarin juga kita sampaikan kan? Nah, si Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan jarrabna al-amala bi hadzal hadis 50 aw 60 sana. Ya, kami telah menguji, kami telah coba amalan tersebut bi hadzal hadis, mengamalkan hadis ini 50 aw 60 sana. Selama 50 atau 60 tahun dia diuji. Jadi coba sama beliau, fawajadnahu kadzalik. Yang beliau dapati adalah fawajadna, kami dapatin semisal apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, kadzalik, semisal itu juga. Ya. Nah, seperti itu, sama seperti persis bagaimana yang di dalam hadis tersebut. Ya. Jadi enggak meleset apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka yang punya keluarga atau enggak punya keluarga tadi itu. Ya, atau enggak punya keluarga, apa yang bisa diamalkan? Ya, kasih apa tanggungan, kasih kira-kira yang kira-kira tanggungan kita kasih lebih, ya. Nah, itu di hari Asyura. Lalu kemudian Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, Akhul Habib Abdullah Al-Haddad, ya, saudaranya Nabi Abdullah Haddad, lamma hadara qira'at fadhil Asyura ini. Lamma hadara tatkala beliau itu Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, ya, saudara dari Nabi Abdullah Haddad, tatkala beliau hadir qira'at fadhil Asyura, membaca atau bacaan fadilah-fadilah tentang hari Asyura di Masjid Ba'alawi, di Masjid Ba'alawi. Ini ya, di Masjid Ba'alawi. Wa sami'a fadla shadaqah, dan beliau mendengar keutamaannya sedekah. Ya, karena ada yang baca. Ya, satu orang ulama baca tentang fadilah-fadilah hari Asyura. Dan ketika beliau mendengarkan tentang fadilah sedekah di hari Asyura, bidzalikal yaum, di hari itu, kharaja ila baitihi. Beliau keluar ke rumahnya, ya, keluar ila baiti, menuju ke rumahnya, falam yajid ma yatasaddaqu. Ini ketika dengar fadilah sedekah di hari Asyura, langsung beliau bergegas, selesai majelis langsung bergegas pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah ngapain? Langsung cari sesuatu apa yang bisa disedekahkan. Tapi falam yajid ma yatasaddaqu. Ya, ma yatasaddaqu bihi. Dan kemudian beliau tidak mendapati apa yang bisa disedekahkan. Enggak ada. Berarti subhanallah, kehidupannya ulama dia penuh dengan kesederhanaan. Ini sederhana, ulama itu sederhana. Ya. Materinya sederhana, tapi hatinya kaya raya. Ulama itu gitu. Ya. Memang secara duniawi sederhana. Ya, tapi hatinya kaya. Gak ada yang bisa melebihi kekayaan hatinya aulia solehin, ulama-ulama soleh. Ya, siapapun dibandingkan, gak ada yang bisa kemudian bisa menandingi kekayaan hatinya orang-orang soleh. Ya, maka orang berebut-rebut menjadi orang soleh. Karena apa? Ingin cari hati yang kaya raya. Ya, ya. Gak berkan Nabi bersabda, "Nisal ghina ginal ard, wa innamal ghina ginan nafas." Ya, bukanlah kaya itu kaya harta, kaya materi, tapi kaya yang hakiki adalah kaya hati. Hatimu kaya, hatimu bersih, ya, keberuntungan itu dunia wal akhirah. Ya, tapi kaya harta, hati enggak bersih,
hati nggak kaya, ya kekayaan harta tersebut akan menjadi beban hisab nanti yang akan perih, yang akan lama dihisab oleh Allah Taala di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, tapi kalau dua-duanya dapat, ya, dua-duanya dapat, kaya hati, kaya harta, mulia ke dunia dan akhirat. Ya, gimana cara dapatin kaya harta dan kaya dunia? Ya, kaya harta dan kaya hati. Ya, dapetinnya adalah, ya, kalau mau dapetin sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Serius, ibadah sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh dalam menjalani perintah Allah. Sungguh-sungguh dalam menjauhi larangan Allah. Ya, kau dapetin kaya hati. Kaya hati. Ya, sungguh-sungguh dalam ibadah. Serius, tingkatkan kekhusyuan. Tingkatkan kesungguh-sungguhan. Ya. Allah sebutkan Al-Qur'an, kunu ma'as shadiqin. Nah, jadilah kalian bersama orang-orang yang sungguh-sungguh, yang lebih serius dengan Allah. Kemudian, kalau mau kaya harta, gimana? Sungguh-sungguh dalam khidmah. Sungguh-sungguh dalam khidmah. Khidmah. Ya, man qadam. Siapa yang dia berkhidmah, dia akan unggul. Ya kan? Unggul, lebih cepat majunya, lebih cepat kayanya. Ini ya. Tapi kalau nggak khidmah, kaya. Ya, apalagi dua-duanya nggak ada. Malas belajar, malas khidmah. Ya, apa yang jadi itu? Ya, nol besar. Ya. Nah, tapi ya, khidmah, belajar sungguh-sungguh, khidmah sungguh-sungguh. Allah bukakan itu. Ya, nah, semua tadi. Galak. Itu katanya, jadi kharaja ila baitihi, beliau Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, beliau keluar menuju ke rumahnya, falam yajid ma yatasaddaqu bihi. Beliau tidak mendapatkan apa yang bisa disedekahkan di hari Asyura. Berarti menunjukkan dari apa? Sederhananya beliau ya. Kehidupan yang penuh dengan sederhana. Berarti nggak ada sesuatu yang bisa disedekahkan, berarti kemana ya? Kalau kita pulang ke rumah nengok, pasti ada sesuatu yang bisa disedekahkan. Meskipun nggak besar, masih ada lah. Ya, entah uang 2.000, entah uang 5.000, entah uang 10.000, atau entah kemudian sarung lama, entah kemudian baju jubah gamis yang lama, atau peci yang udah lama, masih bisa layak dipakai. Tapi masih ada lah sesuatu yang bisa dikasih. Tapi ini Habib Hamid bin Al-Haddad, falam yajid ma yatasaddaqu bihi. Enggak ada yang bisa dikasih. Berarti juga apa? Pakaiannya juga apa adanya beliau. Ya, enggak banyak pakaiannya beliau. Hartanya juga pastinya pas-pasan. Ya, kemudian fa'akhadha thiyaba ahlihi. Kemudian beliau mengambil pakaian keluarganya. Ya, itu istrinya dibagi. Baju istrinya diambil. Ya. Nah, baju istri diambilnya, kemudian wa tasaddaqa biha, dan beliau mensedekahkan biha dengan pakaian keluarga tadi. Pakaian istrinya. Beliau enggak punya apa-apa, ya, istrinya disuruh sedekah. Mumpung hari Asyura. Gitulah ulama secara memahami luar biasa. Ya. Nah, ketika disuruh sedekah tentang keutamaan Asyura, dah enggak pikir panjang, langsung apa yang bisa disedekahkan, sedekahkan. Apa yang bisa dikasih. Ya Allah, aku butuh kayak ini, aku butuh ini. Semua orang butuh. Ya, tapi kalau diturutin semuanya keinginan, kebutuhan yang apa tadi yang dibisikkan sama nafsu, semuanya orang nggak jadi untuk sedekah. Ya, nggak jadi untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu keutamaan sedekah. Maka nanti di hari Asyura, apa yang bisa dikasih? Nah, ada orang, apalagi ada orang minta-minta, kasih. Orang minta-minta di hari Asyura, kasih. Ya, nah, kasih aja. Tapi dia pura-pura kakinya dilipatnya, kasih aja. Orang dia minta-minta, kasih aja. Gak usah dicari-cari. Ya, apa kira-kira ini pura-pura, ini bohong, ini palsu, ya, kasih aja. Ya. Nah, tapi dia orang kaya dia itu sebenarnya, kasih aja. Orang dia minta-minta, kasih aja. Ya, urusan dia dusta dan bohong, urusan dia sama Allah. Urusanmu adalah kau kasih selagi itu hari yang mulia untuk kau bersedekah, kasih. Itu ya. Itu di hari Asyura. Wabil khusus pagi. Kalau seandainya pagi, ya, khusus pagi hari. Kalau pagi hari kemudian ada orang minta-minta,
jangan sampai ditolak. Ya, sampai ditolak. Atau jangan sampai kemudian ya, diabaikan gitu saja sampai dia kemudian berpaling dalam kondisi dia tidak mendapatkan sesuatu dari engkau. Ya, pagi. Karena kalau disebutkan dalam riwayat, malaikat itu menguji manusia itu di pagi hari. Ya, malaikat ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah Taala memang khusus untuk menguji manusia. Ya, pagi hari Allah kirim 2 malaikat tersebut. Satu malaikat ya menguji apa tadi? Menguji ketika dia minta-minta. Ya. Minta-minta dia apa tadi? Menguji orang yang mau diujinya dalam harta. Nah, kalau nggak dikasih, nggak dikasih, ya. Nah, kalau orang tersebut menahan hartanya, nggak ngasih, nggak mau memberi, ya. Padahal diuji sama malaikat. Ya, malaikat tadi doa. Ya Allah, Allahumma, ya, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang nahan uangnya, nggak mau menginfakkan hartanya. Ya, nah, dia pelit, nggak mau memberikan hartanya di jalanmu, talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran dalam hartanya. Ya, maka kalau ketika pagi, katanya ulama, ya ada orang minta-minta, jangan ditolak. Karena bisa jadi itu adalah malaikat yang menyerupai bentuk manusia yang sengaja diutus oleh Allah Ta'ala untuk menguji manusia. Bagi kalau orang yang kaya raya kemudian dia tolak, ya tunggu waktunya akan hancur dengan cepat harta tersebut. Ya, akan binasa, akan habis dengan segera harta yang ditahan-tahan. Tapi kalau dia ngasih, ya maka malaikat tersebut kemudian doa, Allahumma ati munfiqan. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang mau menginfakkan hartanya, ya khalafan, kasih ganti ya Allah, ganti yang berlipat ganda. Gitu, ya. Dalam berikutnya adalah kila dikatakan kana di Mesir. Dikatakan kana ada di Mesir, di Mesir, negara Mesir. Ya, rajulun la yamliku illa thawban wahidah. Ada di Mesir, ada seorang laki-laki la yamliku illa thawban wahidah. Dia tidak punya apapun kecuali hanya satu baju. Bajunya cuma satu. Ya. Nah, kok zaman sekarang ini nggak ada orang cuma bajunya cuma satu tuh nggak ada. Ya. Bahkan tapi ada juga ulama-ulama yang bajunya cuma 2, cuma 3. Sampai sekarang ada ulama. Ya, bajunya cuma 2 atau 3 ada. Habis itu nggak ada lagi. Orang banyak ngasih baju segala macam, dihadiahkan baju ke dia, ya, baju yang sekiranya lama, yang sekiranya udah lama, ya, masih layak pakai, dihadiahkan ke orang. Jadi terus silih berganti. Bajunya cuma 2 sampai 3 tok itu aja. Ya, nggak ada kemudian cerita baju sampai bertumpuk di lemari, ya, puluhan. Sekiranya kalau nggak dipakai, ya udah kasihkan ke orang yang sekiranya bisa dipakai untuk ibadah. Ya, jangan kau kasih orang sama orang yang nggak taat, nanti dipakai bajumu itu untuk maksiat. Ya, kau kasih sarung sama orang yang nggak sholat, ya, sarungnya untuk alas tidur aja, untuk dia pakai sarung dia tidur, dah kena kencing, kan ya? Ya, dibawa dipakai ke kedai kopi pagi-pagi, dia nggak sholat subuh, ya, dibawa ke kedai kopi, nah nongkrong di kedai kopi, dia nggak sholat segala macam, ya, dipakai sarungmu, ya dosa. Ya, maka kalau ngasih orang, kasih kepada yang sekiranya orang yang ya bisa menjalani amanah, pemberianmu itu dipakai untuk ibadah. Nah, pemberian itu dipakai untuk ibadah. Makanya ada sebagian daerah ya di Jawa sana, mereka tuh berlomba-lomba ngasih ulama dulu. Ya, ngasih orang soleh itu berlomba-lomba. Ada yang ngasih baju lomba-lomba. Kenapa? Karena baju yang dikasih itu tahu nih, ini bakal dipakai untuk ngaji, bakal dipakai untuk sholat, bakal dipakai. Ulama itu kalau ada baju baru, nggak ada mereka simpan sampai tahun depan baru dibuka. Ada. Ya, dikasih sekarang, malam itu juga dipakai. Ngapain dipakai itu apa? Dipakai untuk tahajud. Ya, dipakai untuk sholat malam, dipakai untuk zikir. Jadi nggak ada yang kemudian nggak dipakai. Bahkan di antara perintahnya ulama-ulama itu kalau ada baju baru, pertama kali digunakan untuk sholat. Untuk
Sholat. Ya, supaya pakaian itu bersaksi baik dengan ya kepada Allah Taala. Gitu. Ya, bukan ada pakaian kemudian digunakan pertama kali apa ini pakaian baru? Jalan-jalan. Pakaian baru itu apa? Untuk rekreasi. Ya begitu. Ya, karena semua yang segala sesuatu yang sekitar kita, ya, benda-benda yang dipakai saat ini semuanya akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Oh ya, nah, sebagian daerah itu ada yang ngasih baju, ada yang ngasih apa, bahkan ada yang ngasih kendaraan, ada yang ngasih kereta, ada yang ngasih mobil. Kenapa begitu, Mbak? Karena mereka tahu bahwasanya kendaraan yang mereka kasih itu dipakai untuk dakwah, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk ibadah, gitu. Ya, nah, ada mobil, ya. Kalau orang kalau ulama pakai mobil, di dalam mobil baca wirid, ya, baca wirid sama keluarganya, baca wirid sama santri-santrinya. Ya. Tapi kalau mobil di tangan orang fasik digunakan apa? Ya, pacaran dalam mobil. Ya, digunakan apa? Digunakan tuh macam-macam. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, nah, ada mobil ulama dan orang soleh di dalam mobil setengah jam di mobil kata bisa 1 juz, bisa juga dibaca 2 juz. Ya, kalau mobil di tangan orang fasik setengah jam boleh. Ya, nah, buat macam-macam lah. Ya, main game slot, main apa lagi? Ya, win gitu ya. Ya, di mobil. Nah, karena orang soleh, orang alim itu merasa dia tahu, oh ini semuanya bakal jadi saksi nanti di hadapan Allah. Agak. Tadi disebutkan, ya, fa'akhadha thiyaba ahlihi wa tasaddaq bihi, dan dia bersedekah. Sedekahkan dengan keluarga tadi baju daripada istrinya atau keluarganya. Agak kila dikatakan kana di Mesir, rajulan la yamliku illa thawban wahidan. Ada seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa kecuali hanya satu baju saja. Fasolah subuh ayyam Asyura. Dia sholat subuh di hari Asyura. Di Masjid Jami' Amr bin As. Masjid Jami' Sina Amr bin As, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, masjidnya. Qala kemudian faqalat imlahu imratu. Faqalat kemudian berkata lahu padanya seorang laki-laki tersebut, siapa imratu, seorang perempuan. Ada seorang perempuan berkata sama dia, minta-minta. Ahtini syai'an lillahi asta'id bi ala auladi. Ini orang perempuan ini, ibu-ibu ini minta sama dia, berikanlah padaku syai'an sesuatu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Asta'id bihi ala auladi, yang aku bisa membantu dengan pemberian tersebut ala auladi, anak-anakku. Mungkin dia minta karena mungkin anaknya lapar. Apa kira-kira yang bisa kau kasihlah sedikit. Ya. Nah, dia minta sama laki-laki tadi yang enggak punya apa-apa kecuali satu baju. Kecuali satu baju. Lalu kemudian si laki-laki tadi mengatakan, "Naam, ya." Kemudian dia bilang, "Faraja aku," dan dia kembali ila baiti, ke rumahnya, wantaza'a, dan dia lepas si laki-laki tersebut atau pada pakaiannya, wa dafa'ahu, dan dia berikan pakaian tersebut min syikil bab, dari sisi rumahnya. Ya, sisi pintunya. Ya, dari pintu terbuka. Jadi disuruhnya, ayo bu, ayo ke rumah dulu bentar. Nah, di rumah bentar. Ke rumahnya, dia buka bajunya. Yang di badannya tadi dibuka, dari sela pintu dikasihnya. Nih, ya. Nah, mudah-mudahan bisa manfaat. Kau bisa gunakan dengan baik. Yang nggak tahu bisa kemudian bisa membantu anak-anakmu. Atau anaknya lapar ya, belum makan. Walhasil dia kasih ya baju yang di badannya. Ya, kayaknya zaman sekarang nggak ada orang begini. Nggak ada orang begini. Ya, mau ngasih pakaian yang ada di badannya. Itu ya. Nah, agak misikil bab, dari sisi pintu. Faqalat, kemudian berkatalah wanita tersebut lahu padanya, si rajul, al-wasaqallahu min hulalil jannati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pakaikan engkau min hulalil jannah, daripada perhiasan surga. Jadi doakan sama orang fakir tersebut. Ya, sama orang yang minta-minta tadi didoakan. Kemudian fara'atil kalailata, kemudian dia melihat
si rajul tersebut tilkan lailata di malam itu fil manam dalam tidurnya. Lihat dalam tidur sampai apa? Mimpi. Kemudian laki-laki itu mimpi. Ya, mimpi apa? Haura'a jamilatan. Dia melihat bidadari cantik. Bidadari cantik luar biasa bidadari. Wa ma'aha tufahatun. Ya, dan bersama bidadari itu ada tufaha. Apa tufaha itu? Ada apel, buah apel. Ya, laha raihatun thayyibatun. Apel tadi punya aroma, ya, raihatun thayyibatun, aroma yang wangi. Aroma wangi. Lalu kemudian fakassaraha. Kemudian dia belah, fakassaraha. Ya, dia belahlah tadi apa tadi? Apel tersebut fawajada fiha hullatan. Dia dapatin si rajul tersebut, dia dapatin di dalam apel tadi ada hullah, ada perhiasan. Faqala laha, kemudian si rajul tadi dia berkata kepada laha pada haura jamilah, pada bidadari tadi. Dia katakan, "Man anti? Siapa engkau ini?" Ya. Kok cantik kali kau, gitu ya bahasa Medannya. Kau siapa? Ya, nggak pernah aku nengok kau nih yang cantik kayak gini. Ya, kayaknya perempuan di dunia ini nggak ada secantik kau gitu lah ya. Kemudian dibilangnya faqalat, kemudian dia mengatakan, "Ana Asyura. Aku ni Asyura." Katanya bidadari tersebut. "Zaujatuka fil jannah." Aku ni Asyura, istrimu dalam surga nanti. Istrimu dalam surga. Kemudian karena dia kaget dibilang begitu, istrinya kaget lah dia. Tapi pastai kodo, bangun tiba-tiba. Bangun. Karena kaget, bahwasanya kaget lah, cantiknya luar biasa. Ya. Kalau tengok hantu yang kaget, jelek, apalagi yang cantik. Ya. Hantu yang jelek aja kok kaget, takut. Ya. Kalau nengok yang apalagi yang nengok cantik, ganteng, itu kaget. Kagetnya kaget senang lah pastinya. Beruntung karena nengok yang indah-indah. Fastai kodok, kemudian dia bangun. Bahwa jadal baita, kemudian dia dapatin al-baita, rumah itu rumahnya dia. Qad fahat fihi raihatun thayyibah. Ya, qad fahat, sungguh telah semerbak, telah menyebar fihi di rumah tersebut apa? Raihatun thayyibah. Aroma yang wangi. Tiba-tiba rumahnya sekeliling wangi. Wangi kali. Ya, Misal tadi apa tadi? Tufah tadi. Ya, apel yang tadi. Kala kemudian watawaddu'a, kemudian dia bangun, ngapain? Langsung wudu. Bukan dia bangun kemudian dia ngayal. Enak juga tadi mimpi tadi, ya tidur lagi lah. Ya kayak gitu. Ya, orang kalau mimpi enak kan, enak kan mimpi tadi, tidur lagi, tahu nyambung kan ya. Tahu nyambung mimpi yang enggak ada begitu. Ya, dia langsung tawaddu'a, dia wudu wa shalla dan dia masakan sholat rakaat ini dua rakaat. Dia pun sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Kemudian waqala, dia mengatakan, sholat 2 rakaat, dia baca doa sama Allah. Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannati faqbidni ilaika. Ya Allah, in kanat zaujati, kalau memang yang tadi kulihat itu adalah istriku, haqqan, benar istriku, fil jannah, di surga, faqbidni, cabut nyawaku ya Allah. Cabut nyawaku. Ilaika padamu. Subhanallah, fastajaballahu du'aahu. Langsung Allah ijabah doanya. Mati ketika itu. Wa mata fil hal, dan ketika itu dia meninggal dunia langsung. Hal fil hal. Seketika itu dia meninggal dunia. Rahimahullah ta'ala. Berarti menunjukkan yang dia lihat adalah nyata dan benar, adalah milik dia. Itu orang yang apa tadi dia? Orang yang sedekah tadi ya. Di hari Asyura. Pagi. Bisa jadi tadi perempuan tadi adalah jelmaan ataupun dari berubahnya malaikat yang sengaja menguji dia. Tapi untung dan syukurnya ya dia mau ngasih. Dia ngasih karena subuh tadi. Gitu ya. Nah, maka dari sini Asyura mengajarkan supaya jangan sampai ada sifat bakhil, pelit, ya, perhitungan
Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk perut, ya, untuk jajan, tapi untuk infak di jalan Allah, ya, untuk sedekah di jalan Allah, kemudian perhitungan. Ya, Asyura mengajarkan perhitungan-perhitungan sulit. Sekarang yang keempat, kana firrai. Ya, ada dulu di Firrai, di daerah Rai. Rai itu Madinatul Masyhurah di Khorasan. Ya, Madinah di kota yang masyhur di Khorasan. Bainu baina Naisabur, antara Khorasan dan Naisabur. Ya, itu jaraknya mi'ah wasitun farsakh. Ya, 160 farsakh. Itu namanya ada kampung Rai. Ada di kampung tersebut, di kota itu namanya Qadin. Ada seorang Qadi Ghani yang kaya. Ya, ini juga diceritakan di sini ceritanya. Ya, ada seorang Qadi, ya, yang kaya, tuan hakim yang kaya. Faja'ahu fakirun. Kemudian datang pada dia fakir, seorang fakir yauma Asyura, di hari Asyura. Faqala, kemudian dia katakan lahu pada orang fakir tersebut. Ya, faqala, kemudian berkata si orang fakir tersebut lahu padanya si Qadi. Ya, a'azzallahul Qadi. Ya, mudah-mudahan Allah memuliakan si Qadi ini. Si fakirnya. Ana rajulun fakir du'yan, katanya si fakir tadi. Aku ini laki-laki yang fakir, yang miskin, fakir, yang memiliki keluarga. Wa qad ji'tuka mustasfi'an bi hurmati hadzal yawm. Ya, sungguh aku telah datang kepadamu mustasfi'an, aku minta syafaat pertolongan. Bi hurmati hadzal yawm, dengan kehormatan kemuliaan hari ini. Itu hari apa? Hari Asyura. Ya, litu'tiyani asyrata amnan, supaya mudah-mudahan kau bisa memberikan padaku asyrata amnan, 10 potong khubzin. Amnani khubzin. Ya, 10 potong roti. Wa khamsata amnani lahmin, dan 5 potong daging. Wa dirhamen, dan 2 dirham. Dia minta apa? 10 potong roti, 5 potong daging, sama 2 dirham. Dengan kemuliaan hari ini, mohon aku diberi. Aku punya keluarga, aku fakir, katanya. Bahwa ada Qadi bidzalika ila waqti dhuhri. Kemudian menjanjikan kepada si fakir tersebut, siapa Qadi? Si Qadi itu, tuan Qadi itu, tuan hakim tadi, dia yang kaya tadi, dia janjikan nanti dhuhur datang ya. Ila waqti dhuhur, sampai waktu dhuhur. Ya, paroja'a, kemudian ini sifatnya orang kaya begitu emang. Sifatnya orang kaya itu, ya, suka nyuruh-nyuruh aja. Ya, merintah aja, dia merintahnya, ya, janji-janji. Nanti datang ya ke rumah ya, nanti ya, gitu ya. Ya, tapi ada juga orang kaya yang tahu ya. Nah, kalau masih ngasih aja, boleh ngapain janji. Iya, kalau misalnya kalau sekiranya janjikan itu betul, ya. Kadang yang janjikan juga ya nggak tepat. Enggak, ila waktu zuhur. Faraja'a, kemudian dia kembali pulang. Faraja'a, ya. Dia balik, ya. Fawa'adahu ila asar. Dia balik lagi, balik ke zuhur. Kemudian dibilang lagi si Qadi tadi, ya, berjanji lagi sampai asar. Nanti asar aja lah, nanti asar nanti datang. Falamma ja'a tatkala datang orang fakir tersebut. Waktu asar, di waktu asar, datang waktu asar, lam yu'tihi syai'an. Itu juga lam yu'ti, dia tidak memberikannya sedikit pun. Enggak dikasih sama orang kaya tadi, si Qadi tadi. Padahal ada janjinya waktu asar. Datang waktu asar enggak dikasih. Fadhahabal faqiru munkasirul qalbi. Fadhahaba, maka pergilah orang yang fakir tersebut dalam kondisi keadaan hatinya pecah, sakit tadi. Kenapa? Dari janjikan zuhur enggak ngasih, janjikan asar enggak ngasih. Ya, kemudian famarra bi nasrani. Kemudian beliau si fakir tersebut melewati dengan orang Nasrani, dia melintasi orang Nasrani. Orang Nasoro, jalisin yang sedang duduk. Ya, yang sedang duduk, yang dalam keadaan duduk, ya, di babidari, di pintu rumahnya. Duduk pintu rumahnya. Faqala, kemudian berkata si orang fakir lahu pada orang si Nasrani tadi. Bihaqi hadzal yawm a'tini syai'an. Dengan kemuliaan haknya, dengan kemuliaan hari ini, hari Asyura, maka kau berikanlah kepadaku sedikit. Ya, kemudian orang Nasrani mengatakan, "Wa ma hadzal yawm?"
Ya, hari apa ini rupanya? Pada korolahu min sifatihi syai'an. Kemudian si fakir tersebut menyebutkan tentang sifat-sifat keutamaan, kemuliaan hari-hari Asyura ini. Ya, sedikit disampaikannya. Ternyata orang fakir ini ngerti ilmu. Tahu hari Asyura. Ya, ngerti dia hari mulia. Nah, ya. Jangan pula jadi fakir, udah miskin, udah punya harta dunia, fakir pula dengan ilmu akhirat. Fakir pula tentang akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Fakir 2 kali lipat, fakir double. Dunia nggak dapat kekayaan, akhirat juga melarat dalam kekayaan. Alhamdulillah. Ya, gala kemudian disampaikanlah fadilah atau keutamaan tadi kemuliaan hari Asyura. Nah, kemudian faqala Nasrani. Kemudian berkatalah orang Nasrani pada si orang fakir tadi. Uzkur hajatak. Kalau begitu sebut apa yang kau perlui, yang kau perlukan. Hajatmu apa? Faqad aqsamta bi azimil hurmah. Sungguh engkau telah bersumpah dengan kemuliaan hari yang mulia, dengan agungnya kehormatan. Ya, dengan agungnya kehormatan itu tahu dia. Setelah diceritakan tentang kemuliaan hari Asyura, ternyata si kafir tadi, si Nasrani ngerti. Oh, ternyata hari ini hari besar nih. Hari mulia nih, kehormatannya besar. Pada qara'ul khuzza, kemudian dia sampaikanlah, aku butuh. Disebutkan pada kalau kemudian menyebutkan si fakir tadi lalu pada orang Nasoro al-khubza apa? Roti wal lahma dan ya, daging dan 2 dirham. Aku butuh 10 roti, aku butuh 5 potong daging, aku butuh 2 dirham, katanya si fakir. Fa'atahu asyrata akfizati hintotin. Kemudian si Nasoro ya memberikan kepada dia asyrata akfizati hintoh. Ya, 10 akfizah, 10 apa namanya, hintoh itu gandum, 10 karung gandum, 10 goni, 10 goni gandum. Dia minta berapa tadi? 10 potong roti, dikasih 10 goni, 10 karung gandum. Oh ya, orang Nasoro baik. Ya, wami'atan dan kemudian wami'atan min laham. 10 potong ya, 10 potong daging. Ya, berapa? 100 potong daging. Dia mintanya cuma 5. Dikasih 100 potong daging. Wa isrin dirhaman. Dikasih 20 dirham. Dia mintanya berapa? 2, dikasih 20. Faqala kemudian berkata si fakir tadi, si Nasoro, adalah wali iyalik madum tahiyyan. Ini untukmu dan untuk keluargamu selama kau masih hidup, fi kulli syahrin. Setiap bulannya aku kasih begitu. Yang ngasih bukan 1 hari itu aja. Ya, ngasihnya kalau perlu tiap bulan nanti ini, aku kasih semisal ini. Ya, berapa tadi? Dikasihnya 10 karung gandum, 100 potong daging, 20 dirham. Ya, untukmu dan untuk keluargamu semisal ini tiap bulan. Datang aja ke aku. Katanya gitu ya. Karomatan li adzal yom, sebagai kemuliaan karena hari ini, katanya. Pada abal fakir, kemudian pergilah orang fakir tadi. Ila manzilihi, ke rumahnya dengan bawa tadi, pemberian tadi. Falamma jannal lailu, maka tatkala masuklah malam hari. Wa namal qadi, tidurlah si qadi tadi yang kaya tadi, pelit. Si orang pelit kaya pelit tadi. Ya, dan biasanya orang kaya pelit. Biasanya. Kalau ada orang kaya baik, itu luar biasa. Itu luar biasa. Termasuk juga yang luar biasa lah. Udah miskin pelit. Nah, itu luar biasa. Paham ya? Jelas. Jelas. Kemudian tatkala malam tiba, kemudian si qadi dari tidur, sami'a hatifan yakul. Dia mendengar, si qadi itu mendengar hatifan, ada hatif itu adalah ada suara yang tak ada orangnya. Suara saja yang dia dengar, tak ada orangnya. Berkata suara tersebut, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Farafa'a ra'sak, kemudian dia angkat kepalanya. Ya, fa'absara qasran mabniyan bilabinatin min da'abin wa labinatin min fiddatin. Dia melihat ada bangunan mewah, istana, ya, mabniyan yang terbangun dengan labinah, dengan bina itu apa namanya itu? Batu bata dari emas, ya, wala binatin min fiddah, dan batu bata dari fiddah.
Jadi emas, perak, emas, perak, emas, perak. Jadi bangunannya, istananya terbuat dari emas, perak, emas, perak, emas, perak. Ya. Wa qasran, dan satu istana lagi min yakutatin, dari batu yakut, hamro, ayam merah. Ya. Nah, yabinu dha'iruha min batinihi, yang nampak doirnya dari dalamnya, doirnya luarnya dari dalamnya. Jadi kalau kau di dalam rumah, ya, nah, dalam rumah, nah, itu batu, dari batu yakut, ya, anggap seperti dalam rumah, tapi dalam rumah tersebut, kau dari dalam bisa melihat keluar, dari dalam bisa lihat keluar. Orang luar nggak bisa lihat dalam. Ya, kalau sekarang kayak kaca itu lah. Nah, kaca itu kalau dari dalam bisa lihat keluar, dari luar nggak bisa lihat ke dalam. Itu tapi ini rumah. Nah, apa tadi? Kosor. Apa kosor tadi? Istana. Dua istana tadi. Istana dari emas sama perak, istana dari batu ya yakut. Kemudian kemudian si Qadi berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, mahadamil qasran. Ini istana dua ini, apa ini ya Allah? Ya, untuk siapa ini? Wakila maka dikatakan, Adami kana laka law qadaita hajatal faqir. Ini apa tadi ini? Istana dua ini sebenarnya untukmu. Kalau kau tunaikan hajatnya orang fakir tadi, untukmu ini sebenarnya, katanya, ya, kata suara tersebut. Kemudian falamma ra'atahu soro bulan Nasrani. Tatkala kau tolak orang fakir tersebut, maka ini istana tersebut untuknya si orang Nasrani. Untuk orang Nasrani. Kalau kemudian dia berkata, ya, fantaba al-Qadi, ya, bangunlah tiba-tiba si Qadi tadi, bangun dari tidurnya, bangkit dia berdiri, mar'uban yunadi bil waili wat tubur. Dia bangun kemudian mar'ub, ya, dia dihantui dengan rasa takut, ya, ketakutan. Yunadi, dia kemudian menyeru, ya, bil waili wat tubur, celakaku, celakanya aku, katanya. Ya, lalu kemudian fagoda ila Nasrani. Besoknya dia pergi ke orang Nasrani tersebut. Faqala, dia katakan, jumpa orang Nasrani tersebut, dia katakan, Mada fa'altal bariha minal khair. Apa yang sudah kau lakukan semalam dari kebaikan? Kemudian berkata si Nasrani, wa kaifa dzalik? Kenapa rupanya? Bagaimana? Ya, begitu. Maka kalau kemudian dia sebutkanlah tadi apa yang dia lihat, ya, tadi malam. Pada korallahu, pada orang Nasrani ar-ru'yata, apa yang dia lihat. Tsumma qala, lalu kemudian berkatalah si orang Nasrani lahu pada berkata si Qadi pada si Nasrani, bi'nil jamila alladhi amiltahu ma'al faqir bimi'ati alfin. Katanya, bi'ni, kau juallah padaku, ya, al-jamila, keindahan, alladhi amiltahu, yang telah kau amalkan, yang kau telah berbuat semalam, ma'al faqir, bersama orang fakir, bimi'ati alf, ya, ku kasih 100.000 apa ini? 100.000 kali lipat. Ya. Faqala, kemudian berkatalah si fakir tadi, ayyuhal Qadi, wahai Qadi, kullu maqbulin ghalib. Ya, semua yang makbul, yang diterima itu mahal, gak murah. Kau kasih pula 100.000. Meskipun kasih 100.000 dirham, tetap gak mau kutukar, katanya. Kemudian la abi'u dzalika bimithil ardi kulliha. Ya, katanya, aku gak akan jual hal itu, ya, meskipun dengan penuhnya bumi ini dengan uang, gak akan kujual. Ya, meskipun kau bayarkan dengan penuh dunia ini dengan uang, tetap gak akan kujual kebaikan yang semalam. Lalu kemudian atabkhulu alayya bil qasrain, katanya si ya, katanya si apa? Si Nasoro. Coba Qadi. Ya. Kemudian apakah engkau pelit padaku dengan dua apa? Dua istana? Maka dia mengatakan,
si Qadi mengatakan antalas tapi muslimin. Kau orang Islam, sadar diri kau, gitu ya bahasa kita, bahasa Medannya gitu. Kau sadar diri, kau ini Islam. Orang kafir mana ada dikasih pahala, mana ada dikasih balasan di akhirat. Katanya si Qadi. Kemudian faqata az-zunara. Ya. Nah, kemudian dia putus. Iya, dia memutus si orang kafir tadi. Sunar itu pakaian kafirannya dia. Jadi dia itikat kekafirannya dia putus. Faqala dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna dinahu wal haq. Ya, wa anna dan sesungguhnya dinahu agamanya, ya, agamanya Muhammad yang wal haq, dia telah benar. Ya, walhasil ya dia putus apa tadi? Pakaian kafirannya, itikat kafirannya dia putus. Kalau memang gara-gara kafir ini kemudian aku gagal mendapatkan 2 istana itu, ya saat ini juga aku masuk Islam. Masuk Islam. Tahu ya? Nah, masuk Islam tidak dapetin lah apa yang dia dapetin. Nah, itu keutamaannya sedekah di hari Asyura. Dzakara ba'duhum annahu yaqra fi awwal yaumin min Muharram. Ini udah lewat ya, kemarin juga ya. Sebutkan sebagian ulama mengatakan bahwa yaqra fi awwal yaumin min Muharram, orang yang baca di awal hari Muharram ayat kursi sebanyak 360 kali bersama bismillah setiap kalinya, fa'inna hasil minasyaitan. Maka bacaan tersebut itu adalah menjadi benteng yang kokoh daripada setan yang dirajam fidzalikal am di tahun itu. Ya. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan di hari-hari yang mulia ini. Ya, di hari-hari Muharram, di hari-hari 10 hari di hari Asyura. Ya, di 10 hari yang Muharram. Disebutkan ulama itu mereka sangat perhatian di 10 hari yang 3. Sangat perhatian di 10 hari yang 3. Yang 10 hari pertama adalah 10 hari terakhir dari Ramadan. Perhatian. Mereka jangan sampai kemudian 10 hari terakhir Ramadan kemudian sia-sia waktunya terlewat gitu saja. Yang kedua adalah 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Ya, itu yang wal fajr wal layalin asyr. Ya, mereka enggak mau menyia-nyiakan waktu ini. Yang ketiga adalah 10 pertama dari bulan Muharram. Mereka enggak mau menyia-nyiakan waktu-waktu 10 hari. Ya, mereka terus apa yang bisa diperbuat dalam kebaikan. Apa yang bisa dilakukan dalam kebaikan, lakukan. Ya, apa yang bisa diamalkan, amalkan. Tingkatkan dalam beramal. Ya, 10 hari Muharram. Contoh, ya, saya akan sampaikan juga yang bisa puasa hari Kamis puasa dan mulai Kamis. Gak bisa tiap hari dengan 1 minimal hari Kamis. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya hari Asyura, Sabtunya hari Tasu'a, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, nah, Nabi sabda, tanpa masalah tetayam, siapa yang puasa 3 hari min sya'il Muharram dari bulan-bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu bukan Nabi, maka kata Allah lahu ibadah 700 am. Allah catat untuknya ibadah 700 tahun lamanya. Ibadah 700 tahun lamanya. Ya. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya hari Asyura. Ya, hari Asyura puasa disuruh Nabi. Ya, disuruh Nabi untuk puasa. Ya, Nabi sebutkan bahwasanya puasa di hari Asyura adalah menghapus dosa 1 tahun. Itu ya. Ya, nah, diamalkan di hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kami alimna alladhi yanfa'una wa min faqina wa bi'alana wa qarabatin lana bi'inina Rabbi wa fiqna wa min ma tarakatika wa min tarala wa min halal ta'ima wa mahilla ya ulama wa dharna khair wa nafratul najah Rabbana atina kulla juhud wa akhirna bil ridha mikal ayun wa bi'anna rabbana kulla dayun
Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagi-bagi tuh. Ya, kita baca ini. Agak dikeraskan sedikit. Jadi jelas kuat. Tambah keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ya, bagi-bagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Silahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rahim ya Malik Qudus Qaddis bisafani ruhi wa ta'ala akbar al-futuhi salamun ya mu'minu ta'ati وهيمن عاجل وبالفارق جبار يا متقدر يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق يا بارئ إني بفضلك واثق مصور غفار يا قهار وأهل غيبك دائما مدار رجاء يا فتاه يا إضلال وخير عليم يا قادما يا مجيد الأبد هدى يا قادما يا رفيع الهدى معيد يا مهد يا سميع يا بصير كل هرجة سميع يا بصير كل هرجة يا آدم يا تعادل بالكرم لطيف يا خبير وادفع النظام عليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير حبيب يا مجيد يا عزيز جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا مسيح واسع العلي ودود صفي موعدي حكيم يا ودود صفي موعدي مجيد يا بعيد ابعث ذمتي شهيد يا عفو وأكد وجهتي وكيل يا قوي قوي بيدي متين يا متين كل روح حميد يا مشيب الأمور مضيء يا معين وجراء الصدور معين ربنا اسرع القلوب يا حي يا قيوم ربي في القرآن يا حي يا قيوم ربي في القرآن يا واجد يا ماجد أبدا الأمل يا واجد يا أحد أنت وجد يا فرد يا صمد أسماء الجهد يا قادر مقتدر جل العذر مقدم مؤثر قدرتنا أوان يا أخير رتب درونا يا قادر يا قادر سرنا وباطنا يا ولي يا متعذبا وباطنا يا ولي يا متعذبا تواب وفي العدايا معتكف عفو يا رب سامع النادم لك الملك يعطيني مرضي فأنت ذو الجلال
والإكرام مشيت يا جميع إلوان الخير ولي يا مغني وضعيف الأجر يا مانع الرائد من الضرر يا نافع بنا فأنت المتقر يا نافع بنا فأنت المتقر يا نور نور وهدنا يا هادي بديع أصلح باطني والبادي يا باقي يا وليد يا رشيد صبور أبنى فوق ما تريد من كل خير هود الآخرة وزيد مصاحب للعباد الوفيرة وهب لنا العدد يا رندان والنور علينا إنك المنان والنور علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام بالقدر دين الداهر بالجاه والذكر الجميل العامر وآخر بالشفعاء عند القادر صلى عليه الأول بالأخرى وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دائما سرمدا والحمد للرحمن دائما سرمدا الفاتحة أنا من عندك أتجاهل